Masih berkaitan dengan masalah ikhtiar atau merubah waktu dalam kehidupan ini. Jika seseorang berikhtiar untuk merubah hidupnya, namun tak juga berubah, apakah karena ini kesalahan dirinya atau karena memang takdir atau ketetapan Allah? Sudah dicoba beternak ikan, buat karamba, datang hujan lebat, karambanya hanyut. Dicoba beralih jual es krim, baru 2 hari jual, hujan lebat seminggu, habis modal. Sudah dicoba untuk bercocok tanam, datang wabah. Buka rumah makan, yang datang malah COVID. Apa sebenarnya yang diinginkan Allah Ta'ala? Allah ingin engkau beramal. Amalmu mana? Ya usaha itu. Tapi ada amal yang lain. Amal badanmu berusaha. Buat karamba, itu amal. Buka rumah makan, itu amal. Tapi ada amal yang lain, bukan amal badan. Amal apa? Amal hati. Amal hatimu apa? 2. Pertama, ridha. Yang kedua, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yasbir bi balai, siapa yang tidak sabar menerima bala. Walam yardha bi qada'i, yang tidak ridha menerima takdirku. Falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Jadi semua ini amal. Hanya saja orang terkadang baca Quran amal, sholawatan amal, maulidan amal, sholat sunat amal. Tapi percaya kepada takdir dengan ridha dan tawakal serta berusaha, tidak amal. Amal badan ini berusaha, ikhtiar. Amal hati adalah tawakal dan ridha. Jadi intinya Allah tidak melihat hasil daripada usahanya, tapi ikhtiarnya yang dinilai, begitu Ustaz? Cara pandang kita mesti diluruskan. Kalau kita salah cara berpikir, kita akan salah ngomong dan kita akan salah berbuat. Bahwa yang namanya nikmat dan cobaan itu jangan hanya difahami kalau enak nikmat, kalau enggak enak cobaan. Padahal semuanya adalah ujian. Siapa yang lulus ujian? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Kalaulah hidup nyaman enak itu nikmat, hidup susah itu adalah azab, maka yang dapat nikmat itu Abu Lahab, yang dapat azab itu Nabi Muhammad. Kalaulah badan sehat punya kekuasaan itu nikmat, dan susah merana itu adalah laknat, maka yang dapat nikmat itu Fir'aun, yang dilaknat itu Musa. Paham ini dengan baik. Yang diinginkan Allah dari kita adalah kita berusaha, ikhtiar, ikuti Quran, ikuti sunnah. Setelah itu kalau terjadi di luar kehendak kuasa kita, qaddarallah. Jangan sampai di kepala kita berkata satu kalau. Satu kalau itu merupakan kunci setan untuk masuk sehingga kita berkalau-kalau. Kalaulah kemarin nggak usaha ini, kalaulah kemarin akhirnya jam 2 malam, muka kalau. Lama-lama senyum ke angkot. Ustadz, kalau kita kembangkan pertanyaan tentang takdir ini ya, ada beberapa banyak ulama yang mengatakan bahwa takdir ini sifatnya sangat misterius sekali. Bahkan seperti laut yang dalam gelap gulita. Nah, apakah ketika orang memilih takdir tertentu, Allah memang sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari takdir-takdir yang dipilih itu? Mengapa ada rukun Islam iman yang keenam? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Kenapa mesti ada percaya kepada takdir? Supaya orang yang beriman setelah dia berusaha, terjadi yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia mendapat makom, level, tempat tertinggi bernama ridho. Yang dicari ini ridho. Raditu billahi rabba, aku ridho kepada Allah. Aku tahu apakah Allah itu ridho kepadaku atau tidak ridho. Dari mana engkau tahu? Sebesar apa ridhoku menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah usaha, uangnya disimpan di dalam dompet, dompetnya dikunci, disimpan dalam laci, lacinya dikunci, disimpan dalam kamar, kamarnya dikunci, disimpan dalam rumah, rumahnya dikunci, tinggal di perumahan klaster, dikunci, kebakaran. Itu kalau tidak beriman kepada takdir bisa error. Tapi kalau dia beriman kepada takdir, usaha sudah selesai. Tapi orang yang tidak lihat kanan kiri, bawa motor, seenaknya saja, nabrak lampu merah, ditabrak sama truk. Hukum sebab akibat. Kalau kau ambil pisau, kau sayat di tangan, sebab akibat, maka kau mati, akan keluar darah, akan kehabisan darah. Maka kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mata, dikasih Allah Ta'ala telinga,
diberinya akal dan hati untuk merenung dan berpikir, maka pakailah dia. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotori hatinya. Kita dikasih akal, kita berpikir, gunakanlah itu semua. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikanlah pendengaran kami, penglihatan kami, tenaga kami menjadi amal soleh, karena kita pakai untuk berpikir. Ketika kita berniat baik, berkata baik, beramal baik, Allah kasih baik. Alhamdulillah, sudah mikir baik, ngomong baik, buat baik, ternyata datang tidak baik. Ridho, sebetulnya kata yang tepat itu ridho. Cuman orang kita selalu, ya udahlah ikhlaskan aja. Ridho, yang paling tepat ridho. Baik, Mas